Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa innamal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt watba'i sayyi'ata hasanata tankuha wa khatibin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan wasilah untuk kita masuk ke dalam surganya. Untuk Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah yaitu nikmat iman wal Islam. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita senantiasa mentadabburi Allah Subhanahu wa taala, menguatkan, mempelajari bagaimana hakikat ubudiyah, bagaimana kita menyembah kepada Allah, hanya Allah yang satu, ahad. Sebagaimana sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yu'adzibuna Umayyah ibn Khalaf, disiksa oleh Umayyah karena karena satu perkataan saja, yaitu ahad, yang satu. Dan ini adalah kalimatul agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala antaja'ala alihatan ilahan wahidan. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, apakah kamu mau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu, yaitu Allah saja? Tapi Nabi SAW senantiasa bersabda, qul la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, yang satu, yang esa. Kalian semuanya akan tuflihun. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan yaitu kajian kita pada pagi hari ini. Penyampaian kita telah sampai kepada
qabla bi'satih, yaitu sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal fatrati yar'a ghanaman muqaliba malin qalilin ahli Makkah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi, beliau itu pernah memelihara kambing. Yar'a itu mengembala, untuk mendapatkan hasil yang sedikit, kemalin qalil, dari penduduk-penduduk Mekah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Marid Dhahra. Ini Dhahra ismu makan, qaribun min Makkah. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Marid Dhahra. Itu di sebuah tempat dekat dengan Mekah. Wa nahnu najnil kibath. Ini na'khud siwak. Kibas ini siwak. Kita lagi mengambil siwak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi aswadumin." Untuk kalian ambil yang lebih, yaitu gelap dari itu. Faqala, jadi qala Jubair, maka Jubair berkata, faqulna, kami semua berkata kepada Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam. Wahai Nabi, kayaknya dengan ini pernah memelihara domba gitu lah. Sahabat ini bertanya seperti itu. Qala na'am, benar, saya dulu pernah mengembala domba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a ghanaman. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah mengembala domba. Faqala ashabuh, maka berkata sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, wa anta, apakah engkau juga ya Nabi? Qala na'am, benar, aku juga. Kuntu a'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu aku itu mengembala domba untuk mendapatkan, yaitu sebagian kecil dari dinar untuk ahli Makkah, gitu, mengambil upah yang kecil gitu. Qala ahlu ilm, maka berkata ahlu ilm, yaitu ulama, la hikmata min ilha'i anbiya'i min ra'il ghanam, yaitu apa sih hikmah dari kenapa setiap nabi itu diutus untuk, sebelum diutus mereka ditakdirkan oleh Allah mengembala kambing. An yahsulalahu tamarrunu bi ra'yiha ala ma yatalaqawnahu min qiyami bi amri ummatihi, yaitu untuk mereka terbiasa, melatih mereka untuk menjaga gembala itu lebih susah. Menjaga kambing itu lebih susah. Kalau dia berpencar terus dikumpulkan lagi, kalau dia bertengkar dijaga, untuk melatih itu. Fi mukhalithati ghanam, yaitu untuk tercampurnya kambing tadi itu. Mayahsululahu min hilmin wasyaqa, yani wasyafaqa, untuk yaitu untuk menghasilkan darinya apa? Kesabaran ketika memelihara kambing dan belas kasihan. Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa ja'ala ba'da tafarruqiha fi mar'a. Karena ketika seseorang itu sabar ketika memelihara kambing itu, setelah apa? Mengumpulkannya, setelah dia berpencar gitu. Wadaf'u aduwiha anha, dan membela, menjaga kambing-kambing itu dari apa? Musuhnya. Alifu
min dzalika sabra ala ummati, maka Allah dia akan terbiasa sabar menghadapi umatnya itu. Wa khussal ghanamu, apalagi kambing ini, bidzalika likauniha ad'afu min ghairiha, karena pembawaan kambing itu memang beda sama yang lainnya. Kalau dia berpecah belah, karakternya sudah beda seperti itu. Wali anna tafarruqaha aktsaru min tafarruqil ibli wal baqar. Karena ketika bercerai-berai kambing itu beda sama kalau kita gembala gitu kan, ada yang kesana kesini itu beda kambing sama sapi ataupun unta gitu, lebih nambung. Kalau pengembala kambing tahu ini berian gitu. Nggak tahu di pembala aja. Nah, Di penjara. Bapak Tarayil Ghanam istaghala Nabi sallallahu alaihi wasallam bitijarah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing, kemudian beliau disibukkan dengan berdagang. Itu adalah riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bas. Nah, Jawajuhu sallallahu alaihi wasallam, menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balagha Khadijah binti Khuwailid ma wusifa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimil akhlaqi wa amanati. Yaitu telah sampai kepada Khadijah bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan perilakunya gitu dan amanahnya. Viral. Faba'asa ilaihi wa aradat alaihi an yakhruja fi mali laha ila Syam. Dan Khadijah ini pingin hartanya itu diamanahkan sama Nabi untuk dibawa ke Syam. Kalau ini namanya apa? Saham, nanam saham. Dia itu kongsi sama Nabi, ini loh harta aku pakaiin, tak buatin modal kamu itu. Mau Khadijah itu seperti itu karena aku lihat kemuliaan akhlaknya dan amanahnya itu. Wa Khadijatu min ashrafil qaumiha min Bani Mahzum. Yaitu Khadijah ini memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya itu, min Bani Mahzum. Wa arsalat ma'ahu gulaman laha yuqal, yaitu lahu Maisarah. Maka ketika Nabi SAW telah mau untuk berdagang kongsi sama Khadijah ini, Khadijah itu mewakili, ini loh bawaan ini, yaitu budak saya ini namanya Maisarah. Fa kharaja Nabi SAW bimaliha wa tajara laha. Maka Nabi SAW keluar ke Syam, yaitu membawa hartanya Khadijah itu, wa tajara laha, dan berdagang untuknya. Walamma raja'a ila Makkah akhbaraha Maisarah. Ketika pulang Nabi SAW itu dari Mekah, dari ke Syam ke Mekah, maka dikabarkan oleh Masyarah itu bagaimana yang dialami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimil khuluq. Dan dia kabarkan bagaimana yang terjadi, yang dibuat Nabi, yang diperoleh dari, yang dia nilai dari kehidupannya bersama Nabi ketika perjalanan itu dari karimatul khuluq. Ini karimul khuluq, kemuliaan hatinya. Ya husni ta'amuli, dan bagaimana baiknya muamalahnya. Karena dulu saya sering dikasih tahu oleh ketika SMA, kalau kamu mau lihat bagaimana karakter temanmu ketika safar, ketika berpergian, kalian akan tahu bagaimana karakter sebenarnya temanmu. Sing rakus ketok, sing tukang turu ketok, sing ngamukan ketok, Soalim ketok. nah, semuanya terlihat ketika safar. Karena Nabi SAW bersabda, as-sabr qillatul adab.
Ketika seorang bersafar itu sebagian dari azab. Karena susahannya safar, apalagi dulu. Kalau zaman sekarang naik pesawat sampai saja. Tapi kalau dulu benar-benar susah. Kadang tidak dapat makanan. Makanya hak zakat itu apa? Abiris sabil. Seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Kalau sekarang ya orang menempuh perjalanan tidak bawa uang tapi ATM-nya 3. BCA jauh, beri, deket ini. Oh ya, enak sekali. Benar tidak bawa uang. Nah, jadi terlihat semua akhlaknya itu ketika bersafar itu. Makanya ceritakan sama Maisarah ini bagaimana kemuliaan akhlaknya, baiknya muamalahnya itu. Pemakanat min barakati waqa'at lahu sallallahu alaihi wasallam, dan berkah-berkah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan semua sama Maisarah. Kullu hada ja'alaha tu'jabu bih, dan semuanya ini menjadikan Khadijah ini kagum. Wah, ini Idaman. Fatahaddatsat. Nah, idaman ini. Apalagi perempuan. Fatahaddatsat an ijabiha bihi ma'a sadiqatiha. Maka Khadijah ini cerita sama teman-temannya itu yang ada di sekelilingnya. Wah, ini Muhammad ini istimewa ini, bos. Bahkan Nabi tahaddatsa ma'aha sadiqatu laha yuqalu lahu Nafisah. Dan yang diceritain itu ada temennya yang namanya Nafisah. Karena Nafisah ini tahu Khadijah ini jatuh cinta sama Muhammad ini. Wah, ini dia langsung pergi. Indah dahabat Nafisatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah itu langsung pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam bilang ini. Wa aridat alaihi an yatazawwaja Khadijah. Nabi itu tawari, kamu udah nikah sama Khadijah ini. Dia itu senang sama kamu kayak ini. Dan Nabi faqabala. Dan Nabi menerima sallallahu alaihi wasallam. Fadaba ma'a a'mamihi ila ami Khadijah wa tamaz zawaj. Dan pergi Nabi SAW bersama siapa? Paman-pamannya ke pamannya Khadijah, meminang. Kemudian terjadilah pernikahan. Wa kana sinnuha ala masyhur. Dulu umur Khadijah itu yang masyhur, yang terkenal yaitu arba'ina sana, 40 tahun. Wakila, dan dikatakan samanu wa ishrun, 28. Ada yang mengatakan 28, tapi yang masyhur 40 tahun. Ada yang mengatakan 28. Wa kana sinun Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa ishrun. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Waqad ahabbuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah ini. Hubban syadid, sangat mencintai. Walam yatazawwad 'alaiha fi hayatiha abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nikah lagi ketika beliau masih bersama dengan Khadijah. Tidak pernah nikah. Beliau sangat mencintai Khadijah ini benar-benar. Wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Dan adapun anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah adalah razaqallahu tabaraka wa ta'ala min Khadijah walad. Fawaladat lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anak kepada Nabi SAW dari Khadijah. Maka Khadijah melahirkan anak untuk Nabi. Yang pertama yaitu Abdullah, wa Qasim, wa Fatimah, wa Zainab, wa Ruqayyah, wa Kulthum
radhiyallahu anhum. Itu adalah anak-anak Nabi SAW dari Khadijah. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. I'adatu bina'i Ka'bah, yaitu dibangunnya kembali Ka'bah. Lama balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisata wa thalathina min umrihi waqa'a amrun muhimun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, terjadilah sesuatu yang sangat penting. Wa anna Quraisyan qarrarat i'adata bina'il Ka'bah, yaitu Quraisy, sungguhnya Quraisy telah memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Li'anna al-Ka'bah qad tasaqatat ba'da hijaratiha. Karena pada saat itu Ka'bah itu mulai rapuh, mulai jatuh-jatuh batunya itu. Wa kana qad ja'aha sailun syadidun. Pada saat itu telah terjadi banjir yang sangat besar. Asara fi bunyaniha katsiran, dan yaitu berdampak kepada bangunan Ka'bah tersebut karena terkena banjir tadi itu. Wakhtalafu, dan mereka semua itu berbeda pendapat. Hal yuramimuna al-baita, apakah kita itu mau merenovasi Ka'bah itu, au yahdimunahu wa yabnunahu min jadid, atau kita itu menghancurkannya terus membangunnya lagi yang baru. Mereka itu berbeda pendapat di sini. Wa min qailin yahdimu wa yubna min jadid. Ada yang mengatakan ya kita hancurkan saja terus kita bangun lagi yang baru gitu. Wa min qail, ada yang mengatakan bal yuramu, kita renovasi saja, enggak usah dihancurkan. Orang-orang yang mengatakan ya itu enggak usah dihancurkan ini ada sebabnya. Setiap kita ingin Ka'bah itu bagus, ya enggak? Mereka juga seperti itu, tapi ada yang berpendapat varian kita renovasi saja, itu disebabkan ini. Li'annahum khashau idza hadamul baita an yusabu bil adha. Mereka takutnya apa? Ketika nanti Ka'bah ini dihancurkan, mereka semua kena adha, kena bencana. Karena li'anna ma hadasa li Abraha qaribun jiddan. Karena waktu Abraha dihancurkan itu masih dekat dengan mereka. Nabi SAW berumur 35 tahun. Berarti kejadian itu masih terjadi 35 tahun yang lalu. Banyak yang masih melihat, banyak yang masih menyaksikan kejadian itu. Jadi menasar kepada dirinya. Nanti kalau kita hancurkan Ka'bah itu, kita dihancurkan kayak Abraha nanti. Seperti itu. Makanya mereka takut gitu. Wa katsiru minhum qad asaru wa ra'a ma waqa'a li Abrahata wa jayshihi haitsu aradu dzalika al-bait al-muqaddas. Dan mereka itu banyak yang melihat waktu itu menjaga umat Allah ini ketika Abraham mau menghancurkannya. Faqama Walid ibnu Mughirah, maka ada seseorang yang bernama Walid ibnu Mughirah, dia berdiri. Waqala, dia berkata, la yahdimannahu wa lanubniyannahu min jadid. Sungguh kami akan hancurkan itu dan kami akan bangun dia dengan yang baru. Ini suja ya, pemberani ini. Walid ibnu Mughirah. Faqalu, maka sebagian dari mereka berkata, inna nakhafu an nusiba bil adab. Kita takut nanti kita ini kena adab, gitu loh, kena bencana gitu. Faqala wa ayu ada wa antum innama aradtum khaira. Ayo Anda, kamu mau dapat bencana apa? Kita itu niatnya semuanya baik gitu kan. Dia berkata seperti itu. Wa qalu
Fabedaan, mulai dari kamu, Walid. Yang lain, di sini Allah wes, nah jajar. Apa yang terjadi sama kamu nanti? Kita lihat. Faja'al Walid ila Ka'bah wa rafa'a fa'sa. Faqala Allahumma la tura. Walid datang bawa kapak, dihancurkan Ka'bah itu. Sebelum mukul Pak, ngomong Allahumma la tura. Ya Allah takhaf. Takut. Jangan takut ya Allah gitu. Jadi menunjukkan apa? Jahiliyahnya. Yang disembah itu jadinya Ka'bah itu. Jadi ya Allah jangan takut ini. La takhaf, la tura. Yakni la takhaf ya Rabb. Maknanya yaitu jangan takut wahai Tuhanku jadi. Lalu itu kita tidak menginginkan keburukan kepadamu ini. Innamal nuridul khair. Sesungguhnya aku inginkan apa? Kebaikan. Mau tak hancurkan tak boleh lagi. Wa hadza la syakka yadullu ala jahlihim billahi tabaraka wa ta'ala. Ini menunjuk tidak ada keraguan bahwa mereka itu benar-benar bodoh yaitu apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diarahnya seakan-akan Ka'bah itu Tuhannya kan seperti itu. Fatara wasuman tador, dipukul Ka'bahnya itu, des, dihancurkan, cium dulu dia itu. Jadi suman tador, nunggu dulu dia, berdiri. Bukti juga. Halo, suman tador. Falam yusibu bil ada, ketika dia merasa tidak ada apa ini. Pukul lagi. Fakola, maka berkata dia sama yang lihat-lihat itu yang sekiranya, ayuhan nas, wahai manusia, ihdimu, hancurkan ini ya, tidak apa-apa ini, sehat masih seger ini, tidak apa-apa. Fakola lah, tidak mau. Hatta tusbih, sampai nanti pagi kamu gimana? Hatta tusbih wa antas salim, sampai besok pagi dan kamu itu benar-benar seger, sehat gitu. Falam asbah, ketika pagi, faidah lam yusbih bi'ada, ketika dia itu seger, enggak apa-apa ini sehat ini. Faqamu jami'an fahadimu al-bait Allahul haram. Maka manusia percaya, itu enggak apa-apa ini berarti. Walid enggak apa-apa, maka manusia semua berkumpul menghancurkan Ka'bah. Walakinnahu lam arada i'adatul bina'i. Mereka itu tidak menginginkan pembangunan Ka'bah itu kembali kecuali waqal la yadkhulu fi bina'ihi illa malan thayyib. Kita itu tidak ingin untuk membangun Ka'bah ini kecuali dengan uang yang thayyib, halal. Halal dan thayyib. Thayyib itu berkualitas, benar-benar uang yang suci gitu, thayyib. Falam yuqbal ma riba, tidak diterima harta-harta riba itu. Mereka harta riba. Tidak boleh harta riba. Sawi riba. Wala maisir, yaitu perjudian tidak boleh. Hasil judi tidak boleh. Wala mahrobagi, yaitu prostitusi, hasil prostitusi tidak boleh. Wala mala masruq, yaitu harta curian tidak boleh. Masya Allah. Allah takdirkan seperti itu. Wa hadza syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Fahum ala kufrihim, mereka itu kafir, kufur gitu loh. Kafir. Ya'rifuna malal halal wa malal haram. Mereka mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ajib. Karena asal min yakni dakwah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Karena mereka itu walaupun seperti itu mereka masih memiliki yakni agama ilahiyah yang Allah turunkan langsung dari langit seperti itu. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa qadarallahu anal malal halal alladhi jama'uhu kana qalilan. Dan Allah menakdirkan uang yang dikumpulkan tadi, uang halal tadi itu cuma sedikit gitu. Enggak cukup untuk diadain Ka'bah. Walam yakfi libina'i Ka'bah, tidak cukup untuk membangun Ka'bah secara sempurna seperti dulu. Nah, fabau al-Ka'bah ala ma hiya alaihi al-an. Maka kita akan melihat Ka'bah seperti sekarang itu.
Jadi Ka'bah yang sekarang itu kurang lah. Sebabnya apa? Karena itu tadi Quraisy ketika menghancurkan, mau membangun lagi itu uangnya nggak cukup, jadi kurang, maka ada yang tertinggal. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, sama persis. Mundur. Now, summa ja'ala hadha qais alladhi narahu. Yaitu sekarang bentuknya itu seperti lingkaran itu. Jangan lihat lingkaran itu. Orang mengatakan apa? Hijr Ismail. Nah itu lingkaran itu. Hijr Ismail itu maksudnya apa? Orang-orang kita itu tidak ada Hijr Ismail itu tidak ada. Hijr Ismail itu maksudnya apa? Tempat bermainnya Ismail itu. Jadi orang-orang kita itu menganggap itu adalah Hijr Ismail. Jadi kalau anak kecil itu main kan kudu dibentengi Pak. Kalau enggak nanti yuk kemana-mana. Ada maksudnya. Nggak ada Hijr Ismail. Itu ada ketika zaman ini. Alladhi yusammina hu katsirun minan nas, yaitu Hijr Ismail. Yang banyak manusia menamakan apa? Hijr Ismail. Walaysa Ismail alaihissalam ala hijr. Tidak ada Ismail itu punya hijr. Maksudnya apa? Hijr itu ada dua makna. Yang di sini maksudnya tempat bermain itu. Wal hijr artinya batu. Bal huwal hijr. Dan itu adalah batu atau jadr, tembok. Seperti itu. Kama kana yasmi ala yusammi hu ahlul Makkah ini khatim itu tembok. Dinamakan oleh orang-orang Mekah, mereka memanggilnya khatim, yaitu tembok. Kalau kita menamakan Hijr Ismail, yaitu seperti itu. Itu yang tertinggal dari Ka'bah. Jadi sebenarnya melengkung seperti itu. Tapi karena mereka hanya memiliki yaitu uang nggak cukup, maka tertinggal yang itu dan dibangun sama mereka. Seperti itu. Wa hadzal hijr tis'atu adra. Sittatu adra. Yaitu hijr ini lebarnya apa itu ini? Adra itu satu lengan ini. Diro. 6 diro. Walidzalika idza aradna an yatufa haula al-Ka'bah la yajuzu lana an natufa min dakhil hijr. Oleh karena itu ketika kita mau tawaf di Ka'bah itu, kita tidak boleh masuk ke dalamnya tembok tadi itu, hijr itu. Tidak boleh. Karena yang diminta ketika tawaf itu apa? Kita mengelilingi Ka'bah. Dan hijr itu tadi masuk ke dalamnya Ka'bah seperti itu. Wakana lil Ka'bah babain. Dulu Ka'bah itu memiliki 2 pintu. Waja'ala laha baban wahidan. Ketika dibangun lagi oleh Quraisy ini, Quraisy menjadikan apa? 1 pintu tok. Dulu awalnya itu aslinya itu memiliki 2 pintu. Dan Quraisy menjadikan 1 pintu. Wa kana al-babu mulasiqan lil ard farafa'uhu. Jadi dulu 2 pintu itu semuanya datar sama bumi. Enggak ada tangganya. Kan sekarang ada tangganya. Dulu enggak rata sama bumi itu. Sama tanahnya itu rata. Mulasiqan. Dan mereka menjadikannya tinggi. Gitu. Kenapa kok dijadikan tinggi? Hatta yadkhulu man yasha'u wa yamna'u man yasha'u. Agar apa? Mereka itu bisa memasukkan siapa-siapa yang dia inginkan dan melarang siapa-siapa yang dia inginkan gitu loh. Yang memiliki kedudukan, orang kaya, memiliki jabatan, kepentingan,
tidak apa-apa masuk. Kalau orang miskin, doa Allah sampai nangis-nangis, tidak boleh. Jangan masuk, tidak boleh. Itu yang diinginkan Quraisy. Kenapa kok menjadikan pintu itu cuma satu dan ditinggikan gitu? Awalnya itu semuanya sama. Waqad sa'alat Aisyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jidr. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Jidr ini, tentang apa? Hijr Ismail itu. Amin baiti huwa. Apakah itu dari Ka'bah gitu? Qala na'am. Nabi mengatakan benar. Qalat lima lahum lam yadkhuluhu fil bait. Kenapa orang-orang Quraisy itu tidak masukkan apa? Hijr itu tidak ke dalam Ka'bah itu, kok dibiarkan seperti itu? Kenapa gitu? Qala inna qaumaki yanu qasarat bihin nafaqah. Sesungguhnya kaummu itu dulu orang-orang Quraisy, kaummu itu kekurangan ini apa? Kekurangan dana, kekurangan dana untuk membangun lagi Ka'bah itu. Qalat wa ma sya'nu baba murtafi'an. Apakah pintu itu dulu seperti itu tinggi, katanya Aisyah. Qala fa'ala dzalika qaumuki liyadkhulu man yasha' wa yamna'u man yasha'. Nabi bersabda, sesungguhnya yang dilakukan oleh kaum itu, mereka itu menginginkan siapa saja yang masuk itu yang dia kehendaki, dan siapa saja yang tidak boleh masuk itu yang dia tidak kehendaki, seperti itu. Walaula anna qaumaki hadisu a'din bijahiliyati fa'akhafu an tunkiru qulubuhum an yadkhulal jidru fil bait. Kalau seandainya orang ini, kaummu ini, orang Quraisy ini tidak baru saja masuk Islam ketika Fathul Mekah, manusia itu masih gharib sama Islam, masih jauh dari Islam itu. Makanya kalau Nabi SAW bersabda, kalau seandainya kaummu ini sudah kuat, tidak baru masuk dari ke Islam, aku akan masukkan jidar itu ke dalam Ka'bah, seperti Mas Nabi. Tapi karena Nabi melihat ini nanti kalau dimasukkan ke Ka'bah akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, makanya diakhir wa an ulqi sababahu fil ard, dan aku akan jadikan pintunya itu kembali ke tempat semulanya, yaitu setara dengan tanah. Akhrajal Bukhari. Nah, di sini dikeluarkan oleh Bukhari. Wa dzalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ainul hikmah. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan itu, tidak melaksanakan itu ketika masanya. Inna Quraisyan sataqulun unduru ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudai annahu mursalun minallah awala ma fataha Makkah hadamu Ka'bah. Nabi takut ketika orang-orang itu berpikir atau mengatakan seperti ini. Lihatin itu loh, Muhammad itu loh, dia mengatakan bahwa dirinya itu apa? Nabi, Rasul. Tapi pertama kali dia masuk Mekah, apa yang dia lakukan? Menghancurkan Ka'bah. Loh, orang-orang Arab semuanya memutuskan Ka'bah karena kejadian apa? Abraham. Loh, ini Muhammad ini baru masuk Mekah, dia mengatakan bahwa dirinya Nabi, langsung dihancurkan Ka'bah. Makanya Nabi melihat dari situ. Makanya tidak dihancurkan Ka'bah itu, tidak dibangun, dibiarkan seperti itu. Walima ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min hikmati an yu'akhkhira hadzal amr. Yaitu oleh karena itu Nabi melihat bahwa yang lebih baik adalah meninggalkan dulu, mengakhirkan nanti. Walakin ada pertanyaan, walakin hal ta'akhkhara hadzal amru katsiran. Apakah perkara ini tertinggal jauh? Kita kan melihat Ka'bah itu seperti ini sekarang, ya enggak? Berarti dari dulu
dulu sampai sekarang itu Ka'bah itu tidak direnovasi sama sekali gitu. Jawablah, jawabannya tidak. Lam ta'akhir katsiran, tidak tertinggal, yaitu diundur lama. Fa fi khalifati Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair, ketika masa pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini sahabat jalil ini, putranya Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair ini adalah yang dikunyakan kepada Aisyah. Abdullah bin Zubair, Aisyah itu punya anak, punya saudara, dinikahi oleh Zubair bin Awwam. Maka terlahirlah Abdullah bin Zubair. Makanya kunyahnya Aisyah itu apa? Ummu Abdillah. Di sini dia, di Abdullah bin Zubair. Dulu sering dirawat sama Aisyah itu, Abdullah bin Zubair itu. Makanya kunyahnya Aisyah tidak punya anak dari Nabi SAW. Makanya dikunyakan Abdullah, yakni Ummu Abdillah. Kembali ke ini, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sanata khamsa wa sittina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman yaitu 65 Hijriah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au arba'a wasittina, atau 64 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama Abdullah bin Zubair fa adkhala al-hijra fi Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair ini menjadikan hijrah tadi itu, hijrah Ismail itu masuk lagi ke dalam Ka'bah. Seperti itu. Pada zaman beliau memimpin sebagai khalifah. Wa wasa'al Ka'bah wa atawala bina, yakni bunyanaha. Diluaskan lagi Ka'bahnya itu sesuai dengan yang diinginkan Nabi dan ditinggikan lagi seperti yang kita lihat sekarang itu. Fa anzala babal al-arab, dan Allah dia menjadikan pintunya itu kembali seperti yang diinginkan Nabi, sesuai dengan apa? Sedatar dengan tanah. Wa ja'ala lil-Ka'bah babain, dan dijadikan di Ka'bah itu 2 pintu. Kullu dzalika kama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Atha, inna Abdullah ibn Zubair jama'an nas faqala ayyuhan nas ashiru alayya fi Ka'bah. Yaitu Abdullah Zubair ini mengumpulkan manusia semua kumpul di sini. Lihat nih Ka'bah ini. Anquduha thumma abna bina'aha wa aslihu ma hiya minha. Kita akan menghancurkan Ka'bah ini dan kemudian kita akan membangun lagi, membenarkan lagi sesuai dengan apa yang kesesuaiannya itu. Kan ada yang terkurang itu, makanya disesuaikan. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, fa ini qad uriqa li ra'yu fiha. Sungguh aku itu takut dengan pemikirannya Abdullah Ibnu Zubair ini.